Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di minggu yang ketiga. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu Microsoft Excel secara sekilas. Namun insya Allah hari ini kita akan membahas Microsoft Excel secara detail. Bapak akan mencoba menjelaskan secara detail pada kalian semua. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak akan sampaikan. Baiklah, mari kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan melafazkan Al-Fatihah bersama-sama dalam hati dimulai. Terima kasih. Tolong jangan di-skip ya, karena di akhir ini kan punya tugas. Tugasnya adalah meringkas apa yang Bapak sekarang sampaikan. Silakan ringkas oleh kalian. Lalu setelah diringkas, nanti kirimkan foto kalian atau hasil fotonya ya, yang kalian tulis, lalu difotokan. Setelah difotokan, silahkan kirimkan ke Bapak. Silahkan kirimkan ke Bapak ke link yang ada di bawah ini. Ke link yang ada di bawah ini ya. Fotonya satu saja ya. Kalau misalnya kalian mencatat dalam 2 lembar, silahkan, atau 3 lembar, silahkan difoto dalam bentuk kolase. Sehingga satu foto mencakup beberapa foto di dalamnya. Baik, mari kita mulai dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Microsoft Excel. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, ya, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation atau perusahaan Microsoft yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan juga Mac OS. Ingat, Windows dan Mac OS adalah salah satu Windows dan Microsoft OS. Oke. Kedua ini adalah salah satu program pelaksana untuk menjalankan suatu operasi sistem dalam komputer. Nah, Microsoft Excel ini ya di dalamnya sudah ada beberapa beberapa fungsi-fungsi ya, beberapa fungsi. Salah satunya fungsi kalkulasi atau fungsi untuk menghitung. Fungsi grafik adalah membuat grafik dari apa yang telah Anda hitung, lalu Anda juga bisa langsung membuatkan grafik. Lalu merging ini adalah untuk menggabungkan. Jadi Anda bisa mengambil data dari Microsoft Excel ke data Microsoft lainnya atau sama-sama dari software Microsoft Office. Lalu tabling, Anda juga bisa membuat tabling ya, hanya pengisian data saja tanpa untuk melakukan kalkulasi atau grafik. Oke. Nah, sebenarnya Microsoft Excel ini sudah berkembang dari tahun 1993. Ya. Salah satu program komputer yang populer. Jadi pada tahun 1993 itu Microsoft ini sudah menjadi salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro. Komputer mikro di sini artinya adalah komputer kecil ya, yang penggunaannya bukan untuk perusahaan tapi untuk pribadi atau perorangan atau individu. Ya, yang mana program spread ini, program yang disajikan adalah program spread dari Microsoft Excel ini telah laris di platform PC dalam operasi sistem Windows dan juga Macintosh atau dengan operasi sistemnya MacOS ya. Kalau ada PC ada Macintosh, yaitu disebut operasi sistem Mac OS. Nah, di sini ya, mereka ini Microsoft Excel ini sudah terpadu ya, di dalam sudah terpadu, sudah ada kesatuan dengan Microsoft Office System yang lainnya. Oke, gitu. Selanjutnya, ada beberapa komponen Microsoft Excel. Beberapa komponen Microsoft Excel ini, yang pertama adalah yang paling harus kalian kenal, tentang row heading, yang mana itu menunjukkan lokasi baris dalam sebuah lembar kerja, worksheet Excel. Oke, yang kedua adalah column heading, yaitu menunjuk lokasi kolom dalam sebuah lembar kerja Excel. Cell pointer, penunjuk sel yang aktif, itu column heading. Ya, sekarang ada lagi formula bar.
tempat di mana rumus diketikkan untuk digunakan dalam sebuah lembar kerja atau ya, Excel. Jadi kalau row heading itu Anda tahu yang berbentuk 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah itu sebelah kiri itu namanya sebut dengan row heading. Oke, itu sebut dengan row heading. Tapi kolom heading atau kepala kolom itu yang ada tulisannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Nah, row heading dan kolom heading ini terbatas tapi sangat banyak sekali. Kolom heading terdiri dari ribuan kolom. Row heading terdiri dari ribuan kolom juga, ya bahkan puluhan ribu. Nah, lalu formula bar tempat di mana rumus diketikkan untuk digunakan dalam sebuah kerja. Nah, di sana pun Anda bisa menambahkan formula-formula atau rumus-rumus yang bisa diketikkan untuk digunakan dalam sebuah lembar kerja seperti rumus fungsi matematika, fungsi I, fungsi logika, dan fungsi lainnya. Nah, teman-teman, ada beberapa fungsi Microsoft Excel. Ya, tadi fungsi yang saya katakan di dalam fungsi yang saya katakan adalah fungsi itu rumus kalau di Microsoft Excel, tapi fungsi ini adalah fungsi manfaat. Ya. Sekarang fungsi Microsoft Excel itu adalah membuat laporan keuangan akuntansi. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membuat laporan keuangan akuntansi. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel untuk keperluan administrasi sebuah instansi. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mengurutkan beragam data baik pengolahan angka maupun kata. Anda juga bisa melakukan perhitungan otomatis dengan menggunakan rumus dan logika tanpa menggunakan kalkulator. Ya, Microsoft Excel ini sudah mampu mempermudah kita untuk melakukan kalkulasi, penjumlahan, pengurahan, bahkan ya pentafsiran terhadap kata atau penafsiran terhadap suatu angka. Misalnya contoh 87. Kamu maunya seperti apa 87? Apakah baik, lulus, ya baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus? Ya itu sudah bisa dengan rumus yang ada di Excel secara otomatis semua bisa dilakukan memberikan keterangan pada angka-angka tersebut. Lalu selanjutnya adalah dapat menggabungkan data ke software Office lainnya. Dan Microsoft Excel data-data yang sudah tersimpan di situ, Anda bisa melakukan merge atau penggabungan terhadap software yang dimiliki oleh Microsoft Office seperti adalah di PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Word, PowerPoint dan yang lain-lain. Itu bisa digabungkan atau bisa meling. Oke. Selanjutnya adalah nah, sekarang tentang sejarah Microsoft Excel. Jadi yang pertama ya, fasilitas suatu software yang memiliki fasilitas spreadsheet itu adalah physical. Yang pertama, paling pertama adalah physical. Nah, pada tahun 1982, perusahaan Microsoft membuat suatu spreadsheet, ya, software spreadsheet yang disebut dengan multi-plan, yang mana digunakan dalam PC, ya, dalam PC, dan kecuali Microsoft dan juga DOS. Oke, jadi operasi sistem itu sangat banyak, tidak hanya Microsoft, ada DOS, Macintosh, dan lain-lain. Nah, jadi saat itu pada 1982, perusahaan Microsoft sudah membuat namanya spreadsheet software, tapi namanya bukan Excel, anak-anak. Yang pertama adalah multiplan. Nah, pada saat itu, pada tahun 1982 itu saingan sudah ada. Ternyata fisikal sudah ada, lalu Lotus. Nah, Lotus ini adalah salah satu saingan paling terkuat dari perusahaan Microsoft Excel. Perusahaan Microsoft. Nah, pada saat itu, setelah itu selanjutnya, nah perusahaan ini membuat Microsoft Excel. Ya, perusahaan ini membuat nama tadinya Multipen berubah menjadi Microsoft Excel. Nah, pada tahun 1985, dibuatkan suatu Microsoft Excel versi 1 yang mana digunakan untuk operasi sistem Macintosh. Tahun 1987, liris Microsoft Excel versi 2 yang digunakan dalam operasi sistem Windows. Jadi, semakin berkembang setelah adanya saingan, ini perusahaan Microsoft melakukan pengembangan mutakhir sehingga akhirnya ya pada tahun 1982 Lotus yang tadinya di atas perusahaan Microsoft Excel sudah menurun ya dalam pasar program spreadsheet ini yang menggeser posisinya. Akhirnya adalah 1987 ini 1988 Lotus di bawah
Microsoft Excel. Nah, pada tahun 1980 setelah melakukan perkembangan pengembangan yang mutakhir pula, Microsoft Excel ini ya itu lebih profesional dan handal. Semakin dipuja-puja, semakin banyak yang menggunakan. Oke. Nah, namun ada perdebatan nama Excel yang mana Microsoft Excel ini digunakan oleh beberapa ya perusahaan yang lain. Ada nama Excel yang sama. Sehingga perusahaan Microsoft ini ya digugat sampai ke meja hijau atau ke jalur hukum. Nah, akhirnya untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan Microsoft ini mereka merubah namanya tidak sama tapi menjadi Microsoft Excel, jadi MS Excel, tidak hanya Excel. Jadi sebelumnya itu ada Excel saja. Ya mohon maaf ini yang hijau ini Excel ya. Jadi dulu Excel. Nah, selanjutnya tidak hanya itu. Nama Excel ini dibeli oleh perusahaan Microsoft. Apa? Kenapa? Sehingga tidak apa yang menjadi perhatiannya adalah supaya perusahaan Microsoft ini tidak khawatir dalam penggunaan nama Excel. Dan mereka merasa bebas untuk menggunakan Excel. Jadi tidak mendompleng nama Excel ini. Karena Excel yang digunakan oleh perusahaan lain sama untuk spreadsheet dan Microsoft Excel yang digunakan oleh perusahaan Microsoft sama untuk spreadsheet. Jadi seperti mendompleng, padahal tidak mendompleng nama. Maka dari itu perusahaan Microsoft membeli nama Excel itu sehingga tidak ada jadi permasalahan. Mereka bebas untuk menggunakan. Nah, pada akhirnya tahun 1993, oke, pada akhirnya sebentar. Pada tahun 1993, Microsoft Excel telah menambahkan bahasa pemrograman Visual Basic for Application yang menambah kemampuan Excel dalam menambah fungsi yang didefinisikan oleh pengguna untuk digunakan dalam worksheet. Yang kedua, di versi berikutnya, Excel menambah IDE atau Integrated Development Environment untuk bahasa VBA Excel. IDE ini akan memudahkan kalangan programmer untuk membuat sebuah program. Nah, anak-anak itulah sejarah tentang Microsoft Excel. Sampai saat ini Microsoft Excel terus berkembang pesat sehingga sekarang ini pada Windows 2010 ya sudah ada Microsoft yang bisa digunakan oleh kita dalam Microsoft Office Excel 2020 sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih Pak kelebihan Microsoft Excel? Kelebihan Microsoft Excel adalah satu, antarmuka menggunakan yang user friendly. Ya, penggunaan Microsoft Excel mudah untuk digunakan oleh semua kalangan. Kedua, tersedianya fitur untuk membuat grafik data. Setelah kita melakukan pendataan atau pengolahan angka atau melakukan kalkulasi data, Anda pun bisa langsung menggunakan atau membuat grafik pada data-data secara valid tersebut. Lalu ketiga adalah adanya fitur program FBA. Program FBA selanjutnya adalah kemampuan penyimpanan data dalam jumlah besar. Anda dalam Microsoft Excel ini punya kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar. Oke, Anda bisa memasukkan berbagai macam data dalam satu lembar kerja. Ya, dalam satu lembar kerja ada banyak sheet atau ada banyak sheet di dalamnya sehingga kita akan mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan kita sehingga kita tidak khawatir ya begitu dengan banyaknya data itu dan menyulitkan kita padahal tidak sulit ya dengan ada Microsoft Excel itu membuat semuanya jadi mudah. Yang keempat, yang kelima adalah mudah dioperasikan jika paham rumus dan logika di Excel. Nah, betul sekali. Anda dalam Microsoft Excel itu Anda akan semakin senang seperti jadi penggunaan Excel seperti magic. Ya, di dalamnya ada banyak rumus logika dalam Excel yang bisa kita gunakan sehingga mempermudah kita untuk melakukan kalkulasi data, lalu juga mentafsirkan data tersebut menjadi suatu kata-kata. Wah, Pak maksudnya bagaimana? Minggu depan kita akan belajar bagaimana sih ya. Pertama adalah mengkalkulasikan data, lalu menafsirkan kata tersebut menjadi suatu kata. Data tersebut menjadi suatu kata-kata. Tadinya angka-angka menjadi kata-kata, yaitu penggunaan rumus logika. Oke, selanjutnya adalah kekurangan. Nah, teman-teman pun harus tahu apa saja kekurangan dari Microsoft Excel tentunya. Jika salah menggunakan rumus akan berakibat pada kesalahan membaca data.
Satu kali salah rumus, maka semuanya akan salah. Oke, jika belum tahu rumus dan logika Excel akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Merupakan program berlisensi sehingga harus membayarnya kepada pengembang. Nah, Microsoft Excel dan Microsoft yang lainnya ya itu memang sebenarnya berlisensi ya. Jadi Anda kalau ingin mengupgrade itu harus membayar. Ya. Kalau ada juga yang memang ya alias bodong ya tidak bayar, free yang gratis juga ada. Tapi memang rasanya berbeda dengan yang berbayar tentunya. Baik anak-anakku yang saya banggakan, mungkin cukup sekian. Inilah pembahasan kita ya tentang Microsoft Excel. Oke, tulis semua yang saya sampaikan, ringkas saja secara ringkas, lalu fotokan, lalu kirimkan ke link yang akan Bapak kirim di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf. Sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, banyak air minum, lakukan 5M, mencuci tangan, memakai masker, dan ya, betul sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.